Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat ya. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Ainur Rahmah dalam Mapel SKI. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Apakah kalian sudah siap belajar hari ini? Semoga selalu semangat dan siap ya. Sebelum kita melaksanakan kegiatan hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa silakan dimulai. Baiklah, materi hari ini adalah tentang apa tadi? Kerajaan Islam di Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke materi, silakan kalian katakan dalam hati, Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah saya akan membaca dan memahami materi ini dengan sungguh-sungguh. Nah, kita masuk ke materi hari ini, yakni kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan yang pertama akan kita bahas adalah Kerajaan Samudra Pasai yang berada di Lok Sumawai, Aceh. Kerajaan Islam yang kedua adalah Kerajaan Aceh Darussalam yang berada di Banda Aceh. Kerajaan Islam yang ketiga adalah Kerajaan Demak yang berada di Demak, Jawa Tengah. Kerajaan yang keempat adalah Kerajaan Pajang yang berada di Jawa Tengah juga. Nah, kemudian kerajaan yang kelima adalah Kerajaan Mataram Islam yang berada di Yogyakarta. Kerajaan yang keenam ada Kerajaan Banjar yang berada di Kalimantan, dan Kerajaan Gorontalo yang berada di Makassar, Sulawesi Selatan. Kerajaan yang ketujuh ada Kerajaan Tidore yang berada di Maluku Utara, dan terakhir ada Kerajaan Ternate di Simpalu, Ternate. Nah, masuk kepada Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai berdiri pada tahun 1267 sampai 1524 Masehi, atau diperkirakan berdiri pada abad ke-13 Masehi sebagai hasil Islamisasi di daerah-daerah pesisir pantai yang pernah disinggahi oleh para pedagang Muslim. Kerajaan ini dikuasai oleh dua dinasti, yakni Maurahir dan Maurasilu. Pendiri kerajaan tersebut adalah Sultan Malik As-Saleh. Nah, kerajaan ini meninggalkan sebuah makam raja-raja. Ditemukannya makam Raja-Raja Samudra Pasai di Kampung Gaudok, Aceh Utara. Masa kejayaan Samudra Pasai adalah pada saat itu menjadi pusat perniagaan dengan komoditas utamanya adalah lada. Masa keruntuhan pada tahun 1524 Masehi dan berada di bawah kekuasaan Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh berdiri pada tahun 1496 Masehi. Pendiri kerajaan Aceh adalah Sultan Ali Mughayat Shah, dengan peninggalan kerajaannya adalah masih berdiri hingga saat ini, yaitu Masjid Baitur Rahman. Kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Iskandar Muda, yakni Banda Aceh dibuka menjadi pelabuhan internasional, dibentuknya Undang-Undang Adat Mahkota Alam, serta penaklukan Pahang yang merupakan sumber timah. Kerajaan yang tiga adalah Kerajaan Demak. Kerajaan Demak berdiri pada tahun 1478 Masehi oleh Raden Patah. Peninggalan Kerajaan Demak adalah Masjid Agung Demak. Masa kejayaan Kerajaan Demak saat di bawah kekuasaan Sultan Trenggono, yakni kekuasaan Demak meluas hingga ke wilayah Jawa Timur dan Barat. Kekuasaan Demak berakhir pada tahun 1568 Masehi dan pemerintahan dipindah ke Pajang. Kemudian Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang berdiri pada tahun 1568 Masehi yang didirikan oleh Sultan Hadiwijaya yang lebih dikenal sebagai Joko Tingkir. Peninggalan Kerajaan Pajang adalah Masjid Lawean. Masa kejayaan Kerajaan Pajang saat dipegang oleh Joko Tingkir, yakni kekuasaannya meluas hingga ke Madiun, Blora, Kediri, serta mempunyai lumbung padi yang besar. Kekuasaan Pajang berakhir pada tahun 1597 Masehi. Kemudian ada Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam berdiri pada tahun 1582 Masehi yang didirikan oleh Danang Sutawijaya atau disebut dengan Panembahan Senopati. Peninggalan kerajaan ini adalah Masjid Agung Gede Kauman.
Masa kejayaan kerajaan ini adalah saat dipimpin oleh Raden Mas Rangsang atau yang dikenal dengan Sultan Agung Hanyokrokusumo yang berhasil menyatukan tanah Jawa dan sekitarnya, juga melawan VOC di Batavia. Masa kerajaan ini berakhir pada tahun 1755 Masehi. Kemudian ada Kerajaan Banjar. Kerajaan Banjar berdiri pada tahun 1562 Masehi yang didirikan oleh Sultan Suryansyah atau Raden Samudra. Kerajaan ini meninggalkan sebuah masjid yang disebut dengan Masjid Suryansyah. Masa kejayaan kerajaan ini di bawah kekuasaan Sultan Mu'tasim Billah yang berhasil menjadikan Banjarmasin menjadi bandar perdagangan yang besar. Masa kejayaan kerajaan berakhir pada tahun 1905 Masehi. Kemudian ada Kerajaan Goa Talo. Kerajaan Goa Talo berdiri sekitar abad ke-14 Masehi yang didirikan oleh Tumanurung Bainea. Kerajaan ini meninggalkan Masjid Katangka pada masa Sultan Hasanuddin dengan julukan Ayam Jantan dari Timur. Kerajaan ini berada pada puncak kejayaan yang berhasil menjadikan Kerajaan Goa Talo sebagai kerajaan maritim yang menguasai jalur perdagangan timur Nusantara. Masa kerajaan berakhir pada tahun 1669 Masehi. Nah, masih disimak kan? Ini ada beberapa yang masih ketinggalan nih. Kemudian ada Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate berdiri pada tahun 1257 Masehi, didirikan oleh Bab Mansur Malamo. Kerajaan ini meninggalkan sebuah masjid jami Kesultanan Ternate. Pada masa Kesultanan Babullah, berhasil memperluas kekuasaan kerajaan, memperkuat angkatan militer, memajukan perdagangan, dan gigih melakukan perlawanan pada Portugis pada kerajaan tersebut. Masa kerajaan berakhir pada abad ke-17 Masehi. Ini kerajaan terakhir ya, masih semangat kan? Kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore berdiri pada abad ke-16 Masehi yang didirikan oleh Sahajati. Peninggalan kerajaan ini adalah Masjid Sultan Tidore. Masa kejayaan kerajaan ini dipimpin oleh Sultan Saifuddin dan Sultan Nujuyang, berhasil memperluas kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore berakhir pada abad ke-18 Masehi. Nah, begitu tadi anak-anak penjelasan singkat tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Semoga penjelasan tadi bisa difahami dan disimak, kemudian dicatat dalam buku. Thank you sudah menyimak sampai akhir, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.